Halo, perkenalkan saya Natasha Rebecca Manalu, NIM 200302050. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi laboratorium kualitas air. Materi pertama yaitu pengenalan alat-alat, yaitu alat-alat yang digunakan dalam laboratorium kualitas air, baik dari faktor fisika, faktor kimia, dan parameter biologinya. Yang pertama itu alat pengukuran faktor fisika. Yang pertama kecerahan yang diukur menggunakan Secchidix, kemudian suhu diukur menggunakan termometer, kemudian TDS merupakan bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring. Kemudian alat pengukuran faktor kimia, yaitu oksigen terlarut ditentukan dengan alat DO-meter, kemudian pH diukur menggunakan pH meter. Yang ketiga, alat pengukuran parameter biologis. Ada plankton net, merupakan alat pengambilan sampel plankton, kemudian subernet, alat pengambilan sampel bentos. Materi kedua yaitu unsur-unsur material air. Yang pertama, ada DO, merupakan kandungan oksigen terlarut dalam air. Idealnya DO tidak kurang dari 1,7 dan lebih dari 5. Kemudian ada karbon dioksida, kualitas air yang menunjukkan kadar CO2 yang baik yaitu lebih kecil dari 5 mg per liter. Kemudian ada pH dan alkalinitas, merupakan derajat keasaman dan kebebasan. Kemudian ada kecerahan dan kekeruhan, di mana kecerahan adalah jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman tertentu, dan kekeruhan merupakan tercampurnya sedimen-sedimen perairan yang diakibatkan oleh air hujan. Yang kelima, BOD yang menunjukkan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan zat organik terlarut. Kemudian ada COD, merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Kemudian ada ion-ion yang ada di perairan yaitu ion utama, ion minor, dan ion renik. Kemudian materi yang ketiga, analisa sifat kimia air. Yang pertama, derajat keasaman. Alat yang digunakan dalam pengukurannya yaitu pH meter. Yang kedua, ada oksigen terlarut dihitung dengan rumus N sampel air dikali ml sampel air dikali 8 dikali 1000 per ml sampel air. Yang ketiga yaitu karbon dioksida dihitung dengan rumus CO2 sama dengan ml titran dikali N titran dikali 100 per V sampel. Materi yang keempat yaitu kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan yang diamati secara visual dengan menggunakan keping Secchi, dihitung dengan rumus D sama dengan K1 ditambah K2 per 2. Kemudian kekeruhan. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat dalam air. Kekeruhan dinyatakan dalam satu turbiditas yang setara dengan 1 mg per liter. Kemudian materi selanjutnya pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air diakibatkan oleh masuknya bahan pencemar, yaitu polutan yang dapat berupa gas. Bahan pencemaran di perairan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, limbah yang mengakibatkan penurunan kadar oksigen terlarut, kemudian limbah yang dapat mengakibatkan penyakit, kemudian senyawa organik sintesis, kemudian nutrien tumbuhan, kemudian senyawa anorganik dan mineral, kemudian sedimen, radioaktif, panas, dan yang terakhir yaitu minyak. Untuk menganalisa pencemaran air digunakan dengan 4 cara. Yang pertama, indeks to rate, kemudian indeks pencemaran, yang ketiga kurva ABC, dan yang keempat indeks saprobik. Materi selanjutnya pengaruh pakan terhadap kualitas air. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan. Pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan budidaya ikan secara intensif. Pemberian jumlah pakan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, pemberian pakan secara berlebihan. Yang kedua, pemberian pakan sekenyangnya. Yang ketiga, pemberian pakan yang dibatasi. Metode pemberian pakan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemberian pakan dengan tangan. Yang kedua, pemberian pakan secara mekanik. Yang ketiga, pemberian pakan di head cherry. Parameter kualitas air yang dipengaruhi pakan ada 2, yaitu amoniak dan yang kedua fosfat. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan air terbuang terhadap budidaya ikan dengan pembuatan filter air sederhana.
Aquaculture merupakan kegiatan budidaya yang dinamis dan berorientasi pada produksi, sehingga melibatkan cukup banyak faktor dalam pelaksanaannya. Untuk menanggulangi limbah-limbah pada kolam budidaya, dibuatlah alat filter air sederhana. Untuk bahan yang digunakan masih terbilang mudah didapat, diantaranya botol plastik, pasir, ijuk, kerikil, dan yang utama yaitu air limbah yang akan disaring. Kemudian bahan-bahan sederhana tersebut dirakit untuk menghasilkan air yang jernih. Sekian hasil rangkuman saya pada materi laboratorium kualitas air. Sekian dan terima kasih.